وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian muhajirin wal muhajirin yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita bisa hadir di malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar tentang Al-Quran, kajian-kajian Al-Quran. Dan kita sampaikan juga salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Rasulullah, sebagai umatnya beliau akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah terasa sudah di penghujung atau di akhir dari bulan apa Bu? Dzulqa'dah atau juga Dzulqa'dah. Orang Jawa bilang ini Dzulqa'dah atau bulan Apit atau bulan Selo. Orang Jawa apa yang menyebutnya ini? Kenapa disebut bulan Apit? Karena bulan kejepit, iya. Terjepit antara Lebaran Idul Fitri dengan Idul Adha, atau juga dibilang slow. Jadi di tengah-tengah antara dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, itu Apit. Banyak yang mengatakan bulan ini adalah bulan sial. Orang Jawa banyak mengatakan, makanya terkadang di bulan-bulan ini banyak yang tidak mau menikahkan anaknya. Tapi yang jelas bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam satu tahun ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 12 bulan, dan 4 bulan adalah bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, manakala orang melaksanakan ibadah wajib akan dilipat gandakan, begitu juga bagi orang yang melaksanakan maksiat pada bulan-bulan hurum juga akan dilipat gandakan dosanya. Maka di bulan yang baik ini, bulan hurum itu diantara bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi 3 bulan ini berturut-turut. 3 bulan itu, bulan hurum ini bulan yang dimuliakan oleh Allah berturut-turut. Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11 dalam hitungan bulan Hijriyah, dan nanti kita akan memasuki sebentar lagi bulan Dzulhijjah, atau kita sebut Lebaran atau bulan Hari Raya Kurban. Kemudian nanti masuk tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram, atau orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Suro itu diambil dari Asuro. Orang Jawa biasanya nyingkat-nyingkat ya. Bulan Asuro diambilnya bulan Suro, tapi masih syukur diambilnya di belakangnya Suro. Kalau di dalam diambilnya depannya bulan Asuro. Di dalam bulan Hurum ini Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan pahala bagi yang melaksanakan ibadah.
Dan nanti termasuk bulan Dzulhijjah ini kita disunahkan untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini sunnah, karena di bulan itu termasuk hari yang bagus, 10 hari. Kalau di bulan Ramadan adalah ada 10 hari terakhir. Kalau di bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertama, yaitu yang sangat dimuliakan. Maka disunahkan bagi yang mampu melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai dengan 9. Kalau nggak mampu ya 2 hari, yaitu puasa tanggal 8 dan 9, yaitu puasa Tarwiyah sama Arafah. Kalau nggak mampu lagi ya sehari, yaitu puasa Arafah. Kalau nggak mampu lagi ya berlalu. Ya, puasa 1 hari aja nggak bisa, kemarin 30 hari bisa. Ya. Saya ketemu ini 30 tidak. Bulan Ramadan masa puasa 1 hari nanti. Ya syukur-syukur bisa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, usahakan kita bisa melaksanakan ibadah. Karena di sini kita manusia itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita ibadah di akhir penghujung kita ibadah. Ya. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan dilihat di akhir kita. Kalau kita hidup ini seperti pembangunan gitu. Pembangunan, wonten sing ahli bangunan. Bangunan ini hidup kita ini sudah 70%. 70% berarti tinggal 30%. 30% itu biasanya finishing ya Pak. Biasanya finishing. Dikatakan bangunan itu apik, bangunan itu indah, bangunan itu jelek, biasanya orang lihat dari finishingnya, ya kan? Kalau ini bangunan, finishingnya, endingnya itu akhirnya dibangun bagus, itu yang di bawah itu nggak kelihatan. Bagaimana pondasinya kemarin itu nggak tahu, pondasinya kayak mohon maaf, kalau kayak di saya ada pembangunan namanya perumahan rumah kita itu yang subsidi pemerintah. Wah kalau melihat pembangunan, wah pondasinya ini kok acak-acakan, besinya itu mungkin orang bilang itu kawat gitu ya. Besi 6 apa besi 5 itu cili teman untuk slow. Tapi kalau sudah jadi orang lihat endingnya akhir finishingnya bagus, orang lihat rumahnya bagus-bagus yuk. Tapi kalau lihat awal pembangunannya gaji pondasinya hampir nggak ada Pak. Tapi karena subsidi yo laris, kita terus itu laris, banyak yang berminat, harganya murah. Nah ini manusia ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ending, akhir hidupnya itu. Apakah kita nanti di akhir hidup ini akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apa kita baik di hadapan Allah? Jadi di akhir. Soal dulu itu bagaimana, tidak masalah. Tapi di akhir hidup kita husnul khotimah umma. Ikatus sahabat Umar. Sahabat Umar itu orang yang pernah rencana membunuh Rasulullah SAW sebelum masuk Islam. Dia sudah mau membunuh Rasulullah, kemudian dia mendengar bahwa adiknya sudah masuk Islam. Marah dia. Tujuan mau ngejar Rasulullah, akhirnya berbalik. Dia mencari adiknya kalau adiknya sudah masuk Islam. Datang ke rumah adiknya sedang membaca Al-Quran. Umar tertegun di depan pintu mendengar adiknya sedang membaca Al-Quran. Malah dia menangis. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu, menangis. Surat yang dibaca. Langsung dia kedok-kedok, buka pintu. Setelah buka pintu, wah adiknya ketakutan. Tapi apa kata? Coba ulangi lagi. Apa yang kamu baca? Dalam riwayat yang dibaca adalah surat Toha. Suruh dibaca lagi Rasul. Sahabat Umar sampai menangis, meneteskan air mata. Sejak itu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam,
sampai akhir hayatnya, dan sekarang dia kuburnya, makamnya berdekatan dengan Rasulullah. Ini menandakan bahwa kita itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana hidup kita ini? Kalau dulu-dulu udahlah. Tapi mari, yang 30% ini kita tutup dengan kebaikan. Dilihat kita dengan kebaikan. Agar kita bisa betul-betul menjadi orang yang husnul khotimah. Ini kan sekali sering kemudian ya Allah Gusti kulun gesang kula istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun husnul khotimah. Amin. Bu. Mudah-mudahan kita akhir husnul khotimah yang kita cari. Jadi mari di akhir ini juga mungkin ibu-ibu pernah dengar ceritanya Mbah Rono. Pernah dengar cerita Mbah Rono? Ya, ceritanya Mbah Rono itu ini cerita nyata. Zaman dulu itu ada namanya Mbah Rono itu Islamnya abangan. Jadi kalau diajak Mbah Yai sholat, baru sholat. Yuk sana, sing putih sholat, aku tak abangan orang sholat. Nah, jadi kan harus suruh sholat gitu, gak mau. Islamnya Islam abangan, Islam yang tidak sholat. Tapi pada suatu hari dalam cerita itu Mbah Rono dapat hidayah, datanglah ke Mbah Yai minta tolong, Mbah, dia sih manggil Mas Yai itu Mas Yai, aku pengen sholat karo jenengan oli apa ora? Ya oli yo sholat, tapi aku ora bisa sholat. Wis pokoknya sholat, kamu ngikuti saya jamaah di belakang saya, ngikut saja sholat. Terus diajarin oleh Pak Yai, diajarin cara sholat, tapi akhirnya dia rajin sholat. Subuh jamaah 5 waktu tidak pernah lepas. Terus pada suatu hari Pak Yai ke wong-wong itu agar sambil sholat itu mau coba apa sih? Ajari aku lah, mau coba apa ya? Ya wong wis tua ini diajari yo panjang-panjang mesti lali. Si pendek-pendek wae wis diajari macao kulhu kata Pak Yai. Kulhu? Ya bukan kulhu. Tapi adalah al-hil, surat al-ikhlas. Itu kulhu wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diajarkan oleh Barono, terus Barono setiap hari zikir dengan surat Al-Ikhlas. Pulang dari sholat subuh, dia sambil nunggu nih, pedangnya wis mateng durung. Nah wis nang teras iku sambil baca Kul huwallahu ahad, Allahu somad, terus sampai wedangnya keluar, kopinya maka mateng, medang, wis tiap hari. Nah pada suatu cerita pada hari yang lain, Baron ini biasanya duduk di teras, langsung ke kamar, tiduran rebahan, panggil nih meneo opo, tundangnya ku Pak Kiai. Apa? Aku kira mati. Terus sore ini ngomong sembarangan, hormati. Iya iki aku arep mati, tundangnya Pak Yai. Kalau kamu nggak ngundangnya nanti kecewa. Akhirnya ini yang ngambil Pak Yai itu Mbah Rono ngundang suruh riko dan beliau apa? Jari arep mati, terus arep mati beneran. Datanglah Pak Yai ke situ, Mbah Rono cerita, Pak Yai, aku iki wis mati, arep mati. Iki lho. Kakiku iki wis ora ono iku. Rohku sudah hanya di sini. Sudah di sini, sudah di perut, kakiku sudah gak bisa bergerak. Sudah mau ke sini, ditungguin Pak Yai, akhirnya
dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus meninggal. Mbah Rono meninggal dalam husnul khotimah, meninggal. Terus Pak Yai nyolaki setelah 40 hari Pak Yai bercerita dia bermimpi ketemu Mbah Rono. Ketemu Mbah Rono, pakaiannya hijau-hijau, tongkatnya itu yang biasa buat teken itu, bukan tongkat itu. Kemana Bu? Tongkat teken. Itu buat gendong nih Bu. Pikulan di belakangnya ada buntelan sarungnya itu. Buntel ketemu Mbah Yai. Mbah Rono mau ngendi? Aku iku arep ke surga. Loh, iku buntelan apa yang digendong? Iki bawaanku. Apa? Kulhu. Jadi Mbah Rono membawa kulhu mau masuk surga. Ini dianjurkan kita membaca surat Al-Ikhlas. Ini dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan juga dari Abu Dawud bin Anas. Pakai alatnya dulu Bu. Kalau nggak dipakai. Dari Mu'ad bin Anas Al-Jauhari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asra marrat bana maulahu qasran fil jannah." Rawahu Ahmad. Man qara'a, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad hatta yahtimuha, sampai dengan selesai, maksudnya Qul huwallahu ahad sampai dengan selesai, asron 10 kali bana maulahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan satu istana di surga. Dengan membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan membangunkan istana di surga nanti. Allahumma amin. Maka ini kesempatan Ibu, kita bacalah banyak membaca surat Al-Ikhlas. Bisa kita usahakan setiap habis sholat bacalah sebentar Qul huwallahu 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar. Setelah sholat, setelah zikir-zikir, bacalah surat Al-Ikhlas 10 kali. Insyaallah kita di akhir kita juga akan husnul khotimah, mudah-mudahan. Jadi kita banyak membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Ya, kalau tidak bisa ya ada waktu kapan kita duduk sambil termenung daripada banyak-banyak ya. Yang lainnya buka HP. Kalau buka HP tahan dulu. Buka berjam-jam ngaji terus ngantuk. Tapi ya marilah kita sedikit-sedikit, nggak apa-apa kita buka HP, kita berzikir, bacalah surat Al-Ikhlas 10 kali. Di dalam hadis lain dinyatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas selesai sholat subuh 11 kali, maka setan tidak akan pernah mengganggu kita. Jadi kalau habis subuh bacanya 11 kali agar setan tidak mengganggu kita. Sebentar baca sholat habis subuh Al-Ikhlas 11 kali. Kalau itunya 10 kali habis sholat, insya Allah kita akan husnul khotimah di yaumil atau di akhir hidup kita nanti, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi mari kita di akhir hidup kita ini ya, khususnya ya yang sudah hampir rata-ratanya ada yang muda ya. Ada Pak ini Pak. Oh iya Pak, minta aja. Itu belakang Pak siapa? Nah, Pak Slamet miringan itu loh. Yang nom itu ya. Iya. Dua-duanya Pak Slamet. Sama nama Selamat. Ya. Itu selamat semua itu. Iya. Selamat. Mudah-mudahan selamat semuanya. Ya. Jadi kita di akhir kita marilah banyak kita berzikir,
Pikir yang ringan-ringan saja, nggak usah yang berat-berat. Al-Ikhlas itu ringan, baca tasbih saja kita banyak membaca, insya Allah kita akan di akhir hidup kita akan husnul khotimah, menjadi baik. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi mari kita laksanakan di akhir-akhir ini karena kita pun tidak tahu ya. Loh, kalau gitu enakan yang akhir saja, Pak. Kita karena Allah akan melihat kehidupan kita itu di akhir-akhir. Ya kalau kita tahu, Ibu, kita tahu bahwa kita hidupnya akan 100 tahun atau 70 tahun. Jadi kalau tahu ya enak. Kita nanti 1 tahun sebelum itu baru bertobat kan. Karena masalahnya kita tidak tahu kita akan dipanggil itu kapan. Gak ada yang menjamin. Apakah itu nanti kayak anak sekolah absen itu loh. Dari yang AA dulu, oke. Kalau AA dari absen, saya terakhir gimana? Pusing. Tapi kan boten. Jadi ninggal itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Siapa duluan, tidak betul. Tapi ya nyatanya kata loh, katus absen. Ustaz Ali Jaber, itu doang di Ali. Ustaz Arifin Ilham, Yang belakangan, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kita. Nomor berapa? 34 atau 33? 34. Di 34 setengah 9, gak kerasa itu. Kalau ngaji orang kroso. Mari kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anab. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amri rukha'an haitsu asab. والسياتين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا
lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Wa inna lahu indana wa husna. Walakot, nah ini ada dal, itu namanya kol. Walakot, cuma kol-kola ini kol-kola surkola kecil, subro. Walakot fatan, nah, ada nun tanwin, itu namanya gunnah. Fatan Sulaiman wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anam. Ini juga ada dal, ketemu dengan tanwin, bertemu dengan ta. Apa bacanya? Ifa. Tumma, mim tasdid, mim tasdid dari namanya gunnah. Anab, kol kola. Qala rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Qala rabbil firli wahab. Nah, ini juga wahabli kol-kolangi. Mulkan, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Mulkan la yanbaghi, bertemu dengan lam, tapi ini masuk nih. Mulkan la yanbaghi. Yang kedua itu iklab, nun tanwin, nun sukun bertemu dengan ba. Mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wasakharna lahu riha tajri bi amri rukha'an haitsu asab. Ini enggak ada. Wasayatina kulla banna'in wa ghawwas. Tanwin, nun tanwin, itu berarti adalah gunnah. Wa akharina muqarranina fil asfad. Hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Coba ulang ibu bareng-bareng dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman
Walaqad fatana, dan sesungguhnya kami telah menguji siapa? Allah itu telah menguji Sulaiman, itu menguji Nabiullah Sulaiman. Wa alqaina, dan kami jadikan dia tergeletak, tidak bergerak, tidak bisa bergerak, ala kursiyi, di atas kursinya. Ya, di atas kursinya Nabi Sulaiman dia tergeletak saja, jasadan, sebagian tubuh yang lemah karena sakit. Tumma anab, kemudian dia bertobat. Jadi Nabi Sulaiman ini diuji, seluruh umat manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak sama ujiannya, tergantung dari iman kita, imannya. Bagaimana ujiannya? Semakin imannya berat, imannya kuat, biasanya ujiannya ya kuat. Jadi kalau kita ada apa-apa, ya ini memang ujian dari Allah. Kita harus ridho, kita harus menikmati apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita ridho. Apapun bentuknya, kita dikasih sakit, ya ridho, karena memang Allah yang membuat kita sakit. Kita dikasih rezeki materi yang banyak, ya kita ridho, alhamdulillah. Kita dikasih rezeki materi yang sedikit, ya kita ridho. Jangan selalu atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini ujian kita bermacam-macam. Nabi-nabi juga diuji, apalagi kita tetap diuji. Nabi Sulaiman diuji dengan kondisi sakit, tergeletak di kursinya, tidak bisa bergerak-gerak, artinya karena sakitnya. Ini ujian. Apakah orang ini diuji dengan sakit akan ikhlas dengan sakitnya, atau malah tidak ikhlas, malah sering menyalahkan Allah? Ini. Padahal ujian di dalam sakit ini, di dalam suatu hadis, bahwa itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Jadi kalau kita diuji dengan sabar dan ikhlas, Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah dengan sakitnya bertahun-tahun, sampai keluarganya pun meninggalkan karena baunya, sakitnya itu. Istrinya meninggalkan, anaknya meninggalkan, akhirnya hidup sendiri karena tidak tahan dengan bau sakitnya itu. Tapi Nabi Ayub sabar terus, akhirnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Sulaiman diuji. Pada ayat-ayat yang lain kemarin mungkin sudah dijelaskan bagaimana Nabi Sulaiman yang senang dengan kuda-kudanya itu, ya kan? Sampai Nabi Sulaiman itu antara kuda atau beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah juga bagus, dengan kuda-kudanya yang dia latih ini untuk menjaga kebenaran. Artinya kuda-kuda ini akan digunakan untuk berperang. Ya, zaman dulu kuda adalah termasuk kendaraan yang hebat untuk perang. Sudah dilatih. Jadi ini juga melatih kuda untuk kebenaran, menegakkan kebenaran, beribadah kepada Allah juga harus. Nah, ini pada saat itu, pada ayat-ayat sebelumnya menceritakan seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman lebih cenderung pada saat itu memilih kuda-kudanya itu. Memilih kuda-kudanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Sulaiman dengan kondisi sakit. Fataina ala kursiyi, dijadikan tergeletak di atas kursinya, jasadan, sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Tsumma anab, kemudian Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Jadi kemudian Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah atas yang kemarin lupa sampai melupakan Allah. Dia bertobat memohon ampun kepada Allah. Jadi itu ujian karena kita pun begitu, kalau kita lagi jauh kepada Allah dan diingatkan oleh Allah dengan sakit gigi aja, nggak usah banyak-banyak, giginya satu aja sakit itu rasanya ribuan waktu. Ibu Luar biasa. soalnya dulu mudah-mudahan jangan sakit gigi. Kalau alhamdulillah Indonesia utuh dan tidak pernah sakit gigi, mudah-mudahan jangan sakit gigi. Tapi kata Megizat lebih baik sakit gigi daripada Sakit hati. sakit hati. Tapi ya katanya sakit. Yang jelas sakit itu tidak enak. Nih. Sakit gigi, makan gak enak, apa gak enak, serba gak enak. Ini ujian, diingatkan oleh Allah agar kita kemudian, oh iya, kita ada sesuatu yang terlupakan. Seharusnya kita dekat kepada Allah, seharusnya kita semakin dekat, tapi kenapa kita semakin jauh? Kita kan hablum minallah juga harus dilaksanakan. Kemarin sudah kita penuh 1 bulan, Ibu. Kita 1 bulan puasa itu takarrub terus kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, siang malam baca Al-Quran. Oke? Puasa siangnya, malamnya tadarus, wal qiyamul lail. Oke? Terus apa ini masih berjalan bukan? Qiyamul lailnya. Puasa kan rajin gitu. Sholat malamnya, sholat terawih ini termasuk sholat malam itu. Masih. Salah. Ngaji Qur'annya gitu. Harusnya kita tetap kita laksanakan walaupun Ramadannya sudah lewat. Setelah hablum minallah wa hablum minannas juga harus bagus, Bu. Iya, Pak. Kita tidak bisa hablum minallah saja, kita hubungan baik kepada Allah saja, tapi hablum minannas kita tidak bagus. Rasulullah mengatakan orang tidak akan masuk surga orang yang memutuskan qati'ah rahimah, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah kata tidak akan masuk surga orang yang jelek serta kita tetangganya tidak aku. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, fattaqullah fa aslihu dzata bainakum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian sesama manusia. Harus baik kita kepada sesama manusia, jangan sampai dengan tetangga diganggu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim jarahu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hormatilah jarahu, tetangga kita kanan kiri kita. Kalau dalam Islam yang namanya tetangga itu hitungan 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kanan kiri, itu masih tetangga. Walaupun mungkin yang ke 40 rumah adalah tetangga jauh, tetangga dekat, ya paling nggak kanan kiri rumah kita harus sehingga kalau ada kurang cabai, kurang terasi, bisa minta dulu kurang garam lagi masak, wah garam orang nah ada garamnya kan bisa minta ke tetangga. Tapi kalau tetangga nggak akur, ya mau kemana? Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit tuma anak. Kemudian Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Qala rabbi firli wa habli. Qala Nabi Sulaiman berkata, rabbi firli, ya Tuhanku, sempurnakanlah aku, wa habli, dan anugerilah kepadaku mulkan, kerajaan, la yambaghi
yang tidak memiliki li ahadin min ba'di, dari siapapun setelahku. Setelah bertobat, Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahabli, dan anugerahilah kami, anugerahilah aku mulkan kerajaan. Nabi Sulaiman minta kerajaan la yang bagi, yang tidak dimiliki di ahadin, dari siapapun, mim ba'di, setelahku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Jadi Nabi Sulaiman minta diberi kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, dan setelahku itu tidak ada yang bisa memiliki. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Jadi Nabi Sulaiman minta diberi kerajaan. Nah, makanya kerajaan Nabi Sulaiman itu setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaan yang tidak ada setelah kehebatannya setelah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman mempunyai bahasa yang bisa mendengar bahasanya binatang. Nah, ini sampai sekarang kan belum ada orang yang diberi kekuasaan Allah bisa dengar suaranya semut. Ada yang pernah dengar suaranya semut? Tidak ada ya. Padahal semut itu ngomong itu. Semut itu, daun-daun pohon-pohon itu berpikir. Yang kemarin ditemukan di WA di grup itu ada bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan itu juga berzikir kepada Allah. Jadi setelah dia pasang punya gelombang-gelombang itu, setelah dimasukkan di dalam komputer, gelombang-gelombang itu membentuk tulisan-tulisan Allah. Jadi itu ternyata semua makhluk hidup dari binatang sampai dengan pohon-pohonan itu ya berzikir kepada Allah. Ya, jangan sampai kita pun manusia tidak berzikir, Ibu. Kita malah banyaklah kita berpikir. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah itu maha pemberi. Fasakhorna, kemudian kami tundukkan lahu ar-riha, tundukkan kepadanya, kepada ar-riha, angin, tajri bi amrihi ruhan haitsu asab, yaitu angin yang berhembus bi amrihi, menurut perintahnya, ruhan, dengan baik, haitsu asab, kemana saja yang menghendakinya. Itu kemudian Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kemujizat, yaitu bisa menyuruh angin. Angin bisa suruh, kamu berembus sana, kamu ke sana. Jadi anginnya pun sampai bisa diatur atau disuruh oleh Nabi Sulaiman. Ini mujizat dari Nabi Sulaiman. Allah memberikan bisa menyuruh angin. Kita kira-kira bisa nggak, Bu, nyuruh angin? Berembus sana bisa nggak? Bisa pakai kipas sebelum, nyemburunya sana anginnya. Ini kan pasang ini sini, yang panas sana, biar ke sana kan, anginnya ke sana. Angin datang, angin datang. Ini kehebatan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah, bisa menyuruh angin berhembus kemana. Jadi wassayatina, dan kami tundukkan kepadanya setan-setan, kullabana iwa huwas, semuanya itu ahli bangunan dan menyelam. Jadi Nabi Sulaiman ini juga bisa menundukkan setan-setan. Jin itu tunduk, termasuk dulu ada namanya jin ibrit yang pada saat mau memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke singgasananya
Nabi Sulaiman ke Nabi Sulaiman itu, siapa yang bisa memindahkan singgasana ini ke istana ini sebelum Ratu Bilqis datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Di antaranya jin, saya sanggup memindahkan itu sebelum Ratu Bilqis datang. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yaitu manusia, yaitu bisa memindahkan dalam kejapan mata, singgasananya itu bisa pindah ke sini. Itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kejapan mata, buka mata, singgasana sudah sampai. Kenapa Nabi Sulaiman memilih manusia yang memindahkan? Nah, ini nanti kalau mau di dalam suatu riwayat, nanti kalau yang memindahkan jin itu, maka dia akan sombong, mengatakan saya hebat, yang memindahkan singgasana itu ke sini adalah saya. Manusia tidak mampu. Tapi manusia atas kekuasaan Allah dalam kejapan mata bisa pindah. Nah, ini kekuasaannya. Jadi Nabi Sulaiman bisa memerintahkan setan-setan atau jin-jin yang ada dan ahli menyelam, sehingga dalam membangun istana itu dalam sekejap bisa jadi. Kalau di dalam cerita itu ada ya, bangun Candi Bandung Bondowoso. Iya Pak? Prambanan. Candi apa nih? Prambanan. Yang dalam satu malam harus selesai. Nanti Roro Jonggrang. Di ceritanya ternyata nggak selesai kan, karena dihapusi ya. Kurang satu harta. Kurang satu harta. Karena perempuan dokotean. Bilang sudah pagi. Sudah pagi, ayamnya sudah bunyi. Iya. Oh. Baca belum. Jadi bisa membangun dalam sekejap, ada dalam satu malam. Ini Nabi Sulaiman dibantu oleh para jin bisa membangun istana dalam sekejap, termasuk bisa ngambil yang dari laut, namanya apa? Mutiara bagus yang ada dari laut bisa diambil oleh jin-jin ahli alam, bisa ngambilnya. Disuruh oleh Nabi Sulaiman bisa dia ngambil. Mutiara yang bagus bisa diambil. Kullabanai wa hawwas, dan ahli-ahli penyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad. Wa akharina, dan setan-setan muqarranina yang terikat fil asfad, dalam belenggu. Nah, ini saya nyari di tafsirnya, yang dimaksud setan-setan yang terbelenggu itu tidak dijelaskan. Hada ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Inilah ata'una, anugerah kami. Famnun, maka berikanlah kepada orang-orang. Au amsik atau tahanlah untuk dirimu sendiri bi khairi hisab, tanpa perhitungan. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Wa inna lahu, dan sesungguhnya dia memiliki indana, di sisi kami, la zulfa, kedudukan yang dekat, wa husna, dan sebaik-baik maaf, tempat kembali. Jadi Nabi Sulaiman ini setelah memberi, istilahnya sebagai rasul juga sebagai nabi, dia banyak kekuasaannya yang sampai sekarang belum bisa ditandingi oleh orang-orang sekarang. Itu tentang bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan angin, dan banyak lagi, bisa bahasa-bahasa binatang. Nah, kalau kita pernah
membaca sejarahnya Nabi Sulaiman yang mengumpulkan burung-burung, mengumpulkan binatang. Ternyata pada saat itu yang belum datang adalah satu burung. Burung apa? Ya nggak tahu burungnya kayak apa ya. Kalau mungkin kayak sekarang itu burung gagak. Burung-burung yang terus setelah dia datang memberi kabar bahwa di seberang sana ada ratu yang belum masuk Islam. Maka belum masuk Islam, terus ditulis oleh Nabi Sulaiman, yaitu di dalam Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahwa yang tulis adalah atas nama Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis itu. Yang mengirim adalah burung, karena pada saat itu perjalanannya jauh. Tapi setelah itu mau kunjungan ke istananya, itulah merubah istananya bisa persis dengan kerajaan sana Ratu Bilqis, sehingga dia itu bingung. Ini kan singgasana saya persis, tapi siapa yang membawa? Nggak mungkin kan? Dalam waktu sekejap sudah datang di sini. Tapi dia kok mirip, bisa memirip yang bagus. Inilah kehebatan Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam, atas kekuasaan Allah tentunya. Dan kita pun di orang-orang sekarang ini yang mungkin tingkatannya sudah sangat kadang-kadang di luar kemampuan batas kita manusia biasa, yang terkadang bisa mendatangkan sesuatu yang di luar kemampuan. Ini satu contoh, saya mungkin pernah saya cerita, kiai saya itu yang di kampung sana, padahal kelihatannya di rumah terus ngaji, terus mulang ngaji, kerjanya hanya mulang ngaji dok. Tapi pada saat pembangunan, dia punya uang dolar masih baru, dolar Amerika itu setelah disuruh ditukarkan uang ini yang paling banyak. Waktu itu uangnya ditukar dari Pak Yai itu sampai 800 juta. Orang-orang bingung, Pak Yai itu duit dari mana? Padahal tidak pernah kemana-mana. Tapi kok punya dolar gitu, uangnya punya dolar, nggak tahu alam dari mana. Ditukar 800 juta, udah berikan untuk masjid, pembangunan masjid. Terus yang kedua dia dapat lagi nggak tahu dari mana 400, ditukar sampai 400 juta, kasihkan lagi untuk membangun masjid. Padahal diumum terkadang pulang ngaji dong, kerjanya ya tiap hari hanya pagi sore hanya di rumah ngaji. Santrinya banyak, tapi wawakan itu di luar kemampuan. Kadang orang-orang yang seperti itu, itulah namanya karomah. Kalau tingkatan, kalau para nabi itu mau mujizat, punya mujizat. Ya, kalau dulu orang-orang waliullah juga yang katanya bisa berjalan di luar kemampuan manusia itu ada. Tapi ini kali ini cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Nanti kita lanjutkan lagi pada intinya, mari kita nanti bisa melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah, Ibu. Mudah-mudahan melaksanakan puasa 9 hari, kalau enggak ya 2 hari, kalau enggak ya 1 hari. Kita laksanakan dengan baik, dengan niat. Dan mari juga kita banyaklah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, Bu. Iya Pak, banyak-banyaknya waktu sholat dan sholat sampai dengan 10 kali, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan Rahti Rasulullah ini, kita akan dibangunkan di bangunan istana di surga. Amin. Demikian, wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.